Ada satu kabar gembira dan satu kabar buruk. Kita mulai dengan kabar gembira. Kabar gembiranya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan sejak zaman dahulu 1400-an tahun yang lalu, beliau menyatakan satu pernyataan yang harusnya ini membuat kita berbangga berada di keadaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya." Beribadah di tengah-tengah kerusakan, di tengah-tengah kelalaian orang, ka hijratin ilayya. Pahalanya seperti berhijrah bersamaku dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pahala hijrah begitu besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang berhijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah, menyelamatkan iman mereka. Kahijratin ilayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah di masa orang lalai, pahalanya besar. Dari hadis ini para ulama membuat satu kaidah besar. Kaidahnya apa? Ibadah yang dilakukan di saat orang lain lalai, pahalanya berlipat. Mari kita ambil contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang pahala salat malam. Afshus salam wa sallu bin nas wa sallu wan nasu niyam. Dan salat malamlah sedangkan manusia tengah tertidur. Mengapa salat malam menjadi mulia, ahibati fillah, akhwati fid din? Karena dia dikerjakan di tengah orang-orang sedang lalai. Ada hamba-hamba yang ingat Allah Subhanahu wa taala di saat orang lain lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan dalam sebuah hadis, diistimewakannya orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada sunnah, kepada manhaj yang benar? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Islam ini dimulai dengan keterasingan. Wa sayaudu ghaliban kama bada. Dia akan kembali asing sebagaimana dahulu dia asing di permulaannya. Para ulama mereka menjelaskan siapa itu orang-orang yang terasing. Orang-orang yang terasing bukan orang-orang yang menjauh dari hadapan manusia, tidak bersosialisasi. Orang-orang yang asing bukan orang-orang yang tidak lagi mengenal teman-temannya setelah dia mengenal sunnah. Orang-orang yang asing bukan orang-orang yang asing dengan penampilannya saja. Mereka mengatakan al-gharib alladzina yasluhun 'inda fasadin nas. Orang-orang yang terasing ini adalah orang-orang yang tetap baik, tetap saleh di saat orang lain sedang rusak. Inda fasadin nas. Ini dinamakan gharib. Ini yang dinamakan terasing. Terasing bukan menjauhkan diri dari muamalah dengan kawan-kawan kita. Terasing bukan kita menjauhi lingkungan-lingkungan yang dahulu mungkin kita tumbuh di tengah-tengah mereka. Terasing adalah dengan iman. Terasing adalah dengan kepercayaan kita, keteguhan kita memegang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mendapat pujian al-gharib ini tadi. Begitulah Islam. Begitulah sunnah. Mengajarkan bahwasannya ibadah yang dilakukan di saat orang-orang lalai
dia menjadi ibadah yang luar biasa besar. Puasa bulan Syawal, kenapa diistimewakan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW dengan pahala yang besar? Karena orang mulai lalai setelah bulan Ramadan, merasa sudah banyak amalan. Selesai bulan Ramadan, mereka lupa, mereka sibuk makan dan minum, dan ada hamba-hamba Allah yang menyempatkan waktunya untuk berpuasa di bulan Syawal. Menjadi besar. Ibadah yang dilakukan di saat orang-orang lalai adalah ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Termasuk hari ini. Antum dan antunna yang menyempatkan waktu untuk belajar di tengah-tengah kesibukan perkuliahannya, atau di tengah-tengah kesibukan mengurus anaknya, kemudian diberikan taufik oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ilmu, perhatian terhadap bahasanya Al-Quran, perhatian terhadap bahasanya Nabi Muhammad SAW. Kalau murni untuk ibadah, kalau murni belajarnya untuk memahami Al-Quran dengan tafsirnya, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, maka bergembiralah antum dan antunna berada dalam keadaan yang terbaik dan tetap terus berada di jalur ini. Jangan melenceng. Minta keistiqamahan oleh Allah. Minta perlindungan dari rasa puas. Minta perlindungan dari rasa ujub. Karena hal-hal ini yang dapat mematikan semangat seorang pelajar.